prodi yang nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Priyo. Nah, ini saya juga mohon izin ini ya, Pak Priyo live ya, karena jam 10 ini sebenarnya ini ada rapat magang, nggih. Oke. Karena Izin foto kebetulan dulu ya, ini Bu. kan Foto rapat bersama magangnya dulu ini ya, Bu. 3 prodi. Nggih. Izin foto bersama dulu. Teman-teman minta minta tolong bisa on cam sebentar untuk kita foto dulu bersama ya. Monggo yang lain on cam dulu Oke, bisa. untuk Mas Aditya. dokumentasi. Pekerti 25 itu Pak Aci ya atau Pak Julian ya, Bu ya? Kurang paham saya, Pak. Oh iya. Pekerti 25 non sewu ini Pak Julian atau Pak Aji? Oh, belum ada suaranya. Dilan bisa on cam, Mas Aditya, Mas Rohit, Bal, Mas Jaka, Mas Alvin. Ini kemungkinan Pak Wah, Pak Fajar ini Haji. akan nyupport ini. Ini dulu instruktur juga, Bu, Pak Fajar, Bu. Nggih, nggih, nggih. Ini saya masih Pak tunggu Mas Fajar, nggih, Dilan. Pak Fajar. Siap, Bung Marsiska. Sehat, Pak. Baru ini Pak, baru tahu Pak, Pak Fajar. Mas Jaka, Mas Alvin, bisa Ayo yang dengar lain. suara saya? Suara saya di sana jernih enggak ya, Bu ya? Jernih Pak, jelas Pak. Oh, jelas, oke. Oke, Dilan, oke. Mas Aditya, Mas Rohit, Mas Jaka, Mas Bar. Wah, Christopher udah ngantuk ini ya. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi kasih senyum yang terbaik. Oke, satu, dua, tiga. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke. Selamat pagi Pak Priyo, Pak Kristo, dan teman-teman mahasiswa, mahasiswi semester berapa ini ya? Semester atas ya. Oke, sehat semuanya. Oh, nampaknya sebagian itu ada yang ini nggih Pak magang nggih. Baik, semoga Oh, iya. kita selalu diberikan kesehatan ya, tidak kurang suatu apapun. Itu nggih. Baik, saya dari Prodi itu memberikan pengantar sedikit nih terkait dengan real teaching ini. Kemarin saya sudah meminta partisipasi dari teman-teman ya, mahasiswa untuk gabung di real teaching ini via Zoom ya. Kebetulan ini adalah mata kuliah cloud computing ya, Pak Priyo nggih. Iya, Bu. Betul. Nggih, atau komputasi awan ya. Sebelumnya mungkin sudah ada yang ini ya, apa namanya, mendapatkan mata kuliah cloud computing semester berapa ya? Cloud computing itu semester kemarin, gitu. Semester 5, Bu. Oke, semester 5 ya, gitu. Jadi sebelumnya saya ucapkan dulu nggih, terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk gabung di real teaching ini. Nah, di sini perlu diketahui ya, teman-teman mahasiswa, bahwa real teaching ini bagian dari Tupekerti yang diambil oleh Pak Priyo, nggih.
Jadi pekerti ini singkatan dari apa sih? Peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional ya. Jadi ini merupakan pelatihan wajib ya bagi dosen gitu ya. Ditujukan untuk apa? Meningkatkan kompetensi sebenarnya kompetensi pedagogik dosen gitu dalam melaksanakan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Tuh. Jadi mungkin mahasiswa bertanya-tanya ya, sebenarnya ini untuk apa sih real teaching ini? Kemudian pelatihan pekerti ini untuk apa ya? Ini saya jelaskan garis besarnya. Ya. Jadi pelatihan pekerti itu adalah pelatihan untuk dosen ya. Tujuannya itu dosen diberikan pelatihan ya terkait dengan perencanaan pembelajaran. Itu di situ ada merumuskan CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian ada CPL, ya. Kemudian penyusunan RPS, ya. Jadi dosen itu juga dilatih dalam penyusunan RPS. Kemudian ada penyusunan kontrak perkuliahan. Jadi dosen itu dalam menyampaikan pembelajaran di apa namanya di kelas itu tidak asal, ya. Dosen itu dalam pembuatan RPS itu juga ada pelatihannya. Kemudian kontrak perkuliahan itu juga tidak asal dosen itu memberikan kontrak perkuliahan. Kemudian yang kedua itu dosen juga pelatihan pekerti ini juga untuk strategi dan metode pembelajaran gitu ya. Jadi dosen itu dalam mengelola kelas itu seperti apa sih strategi dan metode pembelajarannya gitu ya. Jadi di pekerti itu ada macam-macam ya dosen itu ya. Ada yang menggunakan misalkan pendekatan pembelajaran berbasis hasil ya, yang saat ini apa namanya lagi tren ya. Atau sebenarnya itu kita harus diwajibkan mengarah ke sana, yaitu pendekatan outcome based education atau UBE itu ya. Jadi mahasiswa itu belajar ya di kelas itu langsung outputnya itu apa gitu ya. Jadi mahasiswa itu harus bisa apa sih setelah mengikuti perkuliahan hari ini itu. Kemudian yang kedua metode pembelajaran aktif, nah itu atau student center learning. Kemudian ada metode pembelajaran berbasis masalah, itu problem based learning. Kemudian ada juga metode case method, kemudian project based learning ya. Jadi dosen itu punya strategi dan metode sendiri ya, tentu saja disesuaikan dengan masing-masing mata kuliah gitu ya. Jadi bagaimana dosen itu mengelola mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu bagaimana apa ya meningkatkan interaktif gitu ya. Kemudian bagaimana dosen memanfaatkan teknologi informasi dan multimedia dalam pembelajaran. Jadi dosen itu di pelatihan pekerti juga diberikan pelatihan terkait dengan bagaimana si dosen itu memanfaatkan teknologi informasi. Kalau kita lihat itu kalau misalkan mata kuliah teori gitu ya, mahasiswa itu sering bosan ya. Jadi mendengarkan dosen itu hanya menjelaskan via PowerPoint saja. Nah, habis gitu PowerPoint-nya itu monoton ya. Jadi nggak kurang interaktif begitu ya. Jadi mungkin diselingi dengan kuis ya atau kuis interaktif ya. Sekarang kan banyak ya aplikasi kuis interaktif yang sekarang itu yang lagi tren, ada yang Quizizz, kemudian apa ya satunya lupa saya. Itu. Kemudian di pelatihan pekerti ini juga dosen itu diberikan pelatihan terkait dengan bagaimana sih cara dosen itu mengevaluasi dan penilaian terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Itu. Jadi itu garis besar dari pelatihan pekerti yang wajib ya dilaksanakan atau diambil oleh seorang dosen itu. Jadi harapan saya, karena ini khususnya real teaching cloud computing ya, teman-teman setelah mengikuti real teaching ini, khususnya mata kuliah cloud computing, nanti bisa ada gambaran ya atau paham, mungkin nanti sharing-sharing ilmu ke Pak Priyo ya. Untuk Pak Priyo semoga lancar ya tugasnya selesai.
karena itu juga akan membawa dampak positif nggih Pak Priyo ke prodi itu. Eh Oke, Bu. Mungkin saya kira itu saja nggih Pak Priyo nggih, cukup pengantar dari saya mewakili prodi yang nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Priyo. Nah, ini saya juga mohon izin ini ya Pak Priyo live ya, karena jam 10 ini sebenarnya ini ada rapat magang nggih. Oke. Karena Izin foto kebetulan dulu ya, ini Bu. kan Foto rapat magang bersama dulu ini ya, 3 Bu. prodi. Nggih. Izin foto bersama dulu. Teman-teman minta minta tolong bisa on cam sebentar untuk kita foto dulu bersama ya. Monggo yang lain on cam dulu Oke, bisa. untuk Mas dokumentasi. ya. Pekerti 25 itu Pak Aji ya atau Pak Yulian ya, Bu ya? Kurang paham saya, Pak. Oh, iya. Pekerti 25 non sewu ini Pak Yulian atau Pak Aji? Oh, belum ada. Dilan bisa on cam, Mas Aditya, Mas Rohit, Bal, Mas Jaka, Mas Alvin. Ini kemungkinan Pak Wah, Pak Fajar Haji ini ini. akan report ini. Ini dulu instruktur juga, Bu, Pak Fajar, Bu. Nggih, nggih, nggih. Ini saya masih Pak tunggu Mas Fajar, nggih, Pak Dilan. Fajar. Siap, Bung Marsiska. Lihat, Baru Pak, ini, Pak, baru tahu, Pak. Pak Fajar. Mas Jaka, Mas Alvin, Ayo bisa yang dengar lain. suara saya? Suara saya di sana jernih enggak ya, Bu ya? Jernih, Pak, jelas, Pak. Oh, jelas, oke. Oke, Dilan, oke. Mas Adi, Mas Rohit, Mas Jaka, Mas Bal. Wah, Christopher udah ini ya. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi kasih senyum yang terbaik. Oke, satu, dua, tiga. Oke, saya izin melanjutkan ya, Bu Marsiska, sampai Yes. waktu diberikan. Saya izin live ya, Pak. Soalnya ini mau rapat Ya, magang. Oke, baik. nanti Terima kasih yang semuanya. menutup saya sendiri Selamat atau siang Ibu, Bu? semuanya. Report? Yang nutup saya sendiri atau dari Nanti jenengan? Pak Frio, nggih. Soalnya ini rapatnya Oh terusan, Pak. ya, Soalnya ini. oke, Nggih, terima ngapunten kasih. ya, Pak Terima Frio, kasih, Bu nggih. Marsiska. Ya, Nggih. semoga ini Saya juga izin jadi ya, Pak. kontribusi yang baik untuk kampus ya, Bu. Nggih, amin. Ya, Saya izin ya, Pak. oke, monggo, Bu. Oke, teman-teman, saya izin untuk cek sound dulu ya, sebelum nanti Mbak Susana minta tolong untuk bagi slide, tapi nanti saya mau cek sound dulu. Eh, untuk Christopher, suara saya bisa kedengaran jelas di sana? Bisa kasih respon? Bisa dengar ya? Oke. Untuk Mbak Natalia, Jelas, Pak. jelas. Kaleb, apa kabar, Leb? Puji Tuhan, Mak. Jelas suaranya, Oke, aman. saya terima kasih ya. Mbak Susana bisa dengar jelas di sana? Oke, enggak begitu itu ya. Mas Alvin, bisa dengar? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Pak Fajar, Baik, siap. Jelas, Pak. jelas ya. Nanti minta tolong evaluasinya juga ya, Pak. Oke. Mas Doeng bacanya ya ini ya. Jelas, Pak. Ya, oke. Dilan, Jelas, Pak. Jelas, Pak. oh, Jelas. Dilan suaranya delay sepertinya ya. Bal, bisa dengar, Bal?
nggak ada suaranya itu Bal ya. Oke, nanti mungkin saya campur grupnya yang ada suaranya sama yang enggak karena di akhir nanti harus ada presentasi kelompok ya. Terus Mas Aditya bisa dengar suara saya? Oke, Mas nggak dengar. Mas Rohit bisa dengar? Oke, Mas Hertas bisa dengar? Oke, berarti Bentar, ada Pak. beberapa yang mungkin enggak bisa. Oke, Mbak Susana kita bisa mulai. Silahkan di share screen. Oke, teman-teman lihat jelas ini ya. Tolong tolong tunjuk tangan aja yang sudah pernah dapat kelas cloud computing siapa? Saya mau hitung dulu. Yang sudah pernah dapat cloud computing boleh angkat tangan. Angkat tangannya pakai Zoom ya, bukan bukan di video. Oke, Bu Natalia sudah dapat. Hanya Bu Natalia saja yang pernah dapat ya. Bagus ini. Jadi harusnya oke ya cukup ya. Jadi clouding ini salah satu eh, saya dapat berkat di mana saya dapat pembelajaran cloud computing yang kelas internasional. Jadi kenapa cloud computing ini masuk? Itu karena kemungkinan besar ke depan itu cloud computing AI itu adalah dua dua arus utama dari bidang kita ya, baik yang teknologi maupun non teknologi. Apa ya, yang belum pernah sama sekali nyoba untuk artificial intelligence gitu ada nggak? Masih ada nggak teman-teman yang belum pernah pakai entah ChatGPT atau Copilot, ada yang sama sekali belum pernah? Oh, nggak ada ya. Bu Natalia pernah pakai AI Bu? Pernah, Pak, Untuk apa Bu? untuk buat eh, proposal, buat skripsi. Wah, kalau Christopher pernah pakai AI juga enggak? Pernah. Pernah. Untuk apa, Christopher? Suaranya kecil sekali, Chris. Saya kira. Untuk mencari informasi biasanya. Oke, untuk cari informasi. Oke. Caleb, Caleb pernah pakai AI juga enggak, Caleb? Pernah, Pak. Untuk apa, Caleb? Ya mencari informasi sama buat patokan mau ngerjain sesuatu sih, Pak. Patokan ya. Udah jadi patokan sekarang. AI loh ya. Kalau Mas Alvin pernah pakai AI juga ada? Pernah sih, Pak. Pakainya ChatGPT. Oke, untuk apa Mas Alvin? Buat bantu aja sih, Pak, biar lebih jelas. Oke, alat bantu ya. Mas Dung, Mas Doeng ya, Mas Doeng masih Pernah, Pak. ya. Untuk apa Mas? Ini sih buat dulu makalah audit sistem informasi pakai COVID-5. Oke, ya ya. Itu semuanya hampir semuanya pernah pakai kan? Tapi pernah pernah dipikirkan nggak? Apa yang membuat AI jalan di belakangnya itu adalah cloud. Jadi cloud sama AI itu nggak bisa dipisahkan. Kalau teman-teman mau belajar dalam bidang ini karena bidang ini adalah bidang yang dibutuhkan, itu tidak susah untuk cari kerja sebetulnya. Jadi AI itu menggeser banyak pekerjaan karena orang pakai AI itu hampir sama kayak orang kerja 10 sampai 15 orang gitu. Tapi untuk cloud itu kebalikannya gitu. Kalau kita bisa belajar cloud, ini adalah bidang yang dibutuhkan gitu. Dengan sertifikasi dan syaratnya teman-teman itu bisa kerja di luar negeri tidak berat karena engineer cloud itu hampir dibutuhkan di mana-mana gitu ya. Itu importansinya. Boleh next slide-nya, Mbak Susana?
Oke, jadi dari kelas ini ada dua tujuan dan ada skenario pembelajaran. Jadi setelah kelas harapannya teman-teman mampu menjelaskan konsep dasar arsitektur sama modernan yang tersedia di pasaran sekarang, cloud-nya itu ya. Yang kedua adalah mampu menganalisis kesesuaian antara kebutuhan dan model cloud. Ini kayak konsultan kelas yang masih eh, rookie ya, masih pendatang baru. Jadi teman-teman akan belajar bagaimana jadi konsultan cloud ya. Kalau engineering nanti ada tikum sendiri. Tapi harapannya setelah pembelajaran ini teman-teman bisa jadi konsultan atau analis mana model cloud yang sesuai dengan setiap kebutuhan. Skenario pembelajaran ini totalnya 100 menit. Saya harapkan kita bisa selesai tepat waktu ya. Nanti intro nanti sudah diintro sama Bu Marsiska, pengantar materi nanti saya antarkan, tanya jawab kita sambil jalan dan ada grup game nanti. Jadi di game ini akan nguji teman-teman kompetensinya itu sampai mana setelah ikut kelas itu. Dan yang terakhir adalah nanti ada presentasi mungkin dua tiga, jadi teman-teman cukup tidak apa-apa untuk med case. Tentu saja nanti ada bonusnya ya yang untuk bisa sampai mencapai med case dan berani mempresentasikan ada bonusnya gitu. Dan yang terakhir nanti kita simpulkan bersama-sama dan kita tutup. Semoga kelas ini juga manfaatnya besar untuk teman-teman. Apalagi kalau yang sudah semester-semester atas, yang belum pernah ngambil mata kuliah ini, semoga bisa menunjang karirnya juga nantinya. Gitu ya. Oke. eh Silakan Mbak Susana. Mbak Susana ini pakai PowerPoint atau pakai PDF ini? Saya pakai PowerPoint, Pak. Oke, kalau pakai PowerPoint nanti eh, ketika saya bilang ditutup, jangan dikeluarkan, tapi ditekan tombol B aja ya. Baik, Jadi Pak. tombol B nanti akan. Jadi yang pertama itu kita akan belajar definition of cloud computing. Jadi definisi utamanya dari cloud computing. Cloud computing sendiri itu sekarang tahun 2025. Banyak banget definisinya itu. Tapi sebetulnya definisi yang paling awal, yang paling jadi orang tua adalah yang dari NIST ini. Jadi teman-teman bisa lihat di kata-kata yang saya highlight ini. Jadi cloud computing itu sebetulnya apa? Yang nomor satu adalah penyampaian layanan komputasi. Itu nomor satu. Ya, apa saja yang disampaikan itu ada server, ada penyimpanan, ada database, ada jaringan, ada piranti lunak, ada analytics, juga kecerdasan. Mbak Susana bisa tekan kontrol L enggak? Oke, bisa ya. Udah nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang perhatiin yang layar aja ya. Sebetulnya saya pengen highlight di kata-kata ini, tapi nggak apa-apa. Melalui internet ya. Jadi kata-katanya adalah penyampaian layanan komputasi melalui internet. Untuk apa? Untuk inovasi yang lebih cepat, untuk sumber daya yang lebih fleksibel, untuk skala yang lebih ekonomis gitu ya. Nanti nanti untuk ngerti nanti ada analoginya, ada real case-nya gitu. Tapi teman-teman boleh lihat ke layar sebelum layarnya ini ditutup. Nanti saya akan tanya ke teman-teman sebetulnya cloud computing itu apa ya. Jadi kalau mau memahami kata kuncinya ini yang highlight ini. Penyampaian layanan komputasi itu nomor satu. Melalui internet nomor dua. Inovasi cepat, sumber daya fleksibel, sama scalable yang lebih ekonomis gitu ya. Oke, saya kasih kesempatan untuk teman-teman baca, menghafal sebelum saya tanya sama teman-teman. 20 detik cukup ya.
Oke, Mbak Susana boleh ditutup poinnya, PJB aja bisa? Oh, nggak bisa. Sudah, Pak. Ditekan W juga nggak bisa. Ini sudah saya tekan, Pak. Oh, tapi nggak keluar apa-apa ya sudah nggak apa-apa. Oke, dikembalikan ke atas saja. Slide-nya dikembalikan ke atas. Untuk nutup definisinya ini, kita coba teman bisa nggak? Slide-nya mundur satu bisa, Mbak Susana? Ya. Oke. Saya coba Mas Hertas bisa dengar suara saya nggak, Mas Hertas? Bisa, Pak. Oke. Kalau menurut Mas Hertas, cloud computing ini, Mas? Eh, cloud computing. Oh ya. Oke, belum ya, belum sempat menghafal, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mas Alvin, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Silakan, Mas, untuk nyoba kalau cloud computing menurut Mas Alvin. Belum? Oke, masih singkat. Kaleb, bisa dengar suara saya enggak, Kaleb? Bisa, bisa. Oke, coba kalau Kaleb, apa cloud computing Kaleb? Cloud computing itu kayak penyediaan layanan komputasi, maksud server, penyimpanan basis data, atau jaringan. Oke, lumayan, lumayan. Bagus lah. Oke, yang semester atas ini, Mbak atau Bu Natalia, Cloud apa itu cloud computing, Bu? computing atau komputasi awan ya, Pak. Itu penyedia layanan komputasi meliputi penyediaan server, penyimpanan atau storage dan database, networking, jaringan, dan lain sebagainya untuk memberikan apa ya inovasi yang lebih fleksibel dan lebih cepat. Oke, bagus nih, udah mulai bagus yang Bu Natalia. Wajar semester atas. Christopher, dari kelompok yang non teknologi, coba cloud computing itu apa, Chris? Pemberian layanan komputasi melalui internet gitu lah. Oke, jawabannya pendek, singkat, jelas, kuat ya. Bagus, bagus. Oke. Mbak Susana, boleh nyoba apa itu cloud computing, Mbak Susana? Cloud computing layanan, Pak. Oke, layanan ya. Oke, ya sudah tidak apa-apa. Oke, yang instrukturnya Pak Fajar. Bisa dengar suara saya nggak, Pak Fajar? Siap, dengar, Pak. Gimana, Pak? Kalau dari perspektif instruktur cloud computing itu seperti apa, Pak? Ya, layanan komputasi secara ini ya, Pak. Cloud gitu ya. Ya, Siap. ya kalau instruktur bahasanya memang lebih teknikal ya. Tidak apa. Ayo Mbak Susana, kita buka definisinya ya. Bisa turun? Oke, jadi kata kuncinya kalau mau jawab sederhana itu diingat-ingat. Penyampaian layanan komputasi melalui internet itu udah cukup ya. Jadi pelayanan penyampaian layanan komputasi melalui internet gitu ya. Jadi kalau inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang lebih fleksibel, skala skala yang ekonomis itu karena akibat, tapi penyebabnya karena disampaikan melalui internet gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu dah. Kalau ada pertanyaan kita lanjut ya. Lanjut yang lebih berat. Ini baru dasar soalnya. Tidak ada? Oke. Oke, kita lanjut. Selanjutnya Mbak Susana. Nah, ini kepentingannya untuk cloud computing ya. Saya minta yang bahasa Inggrisnya bagus nih ya.
Christopher bisa tolong bacakan untuk kita nggak, Christopher? Dalam bahasa Inggris. Silahkan bacakan untuk kita. Sekalian diterjemahkan. Cloud computing plays a crucial role in enhancing computational efficiency, data accessibility, and cost effectiveness. Artinya, cloud computing mempunyai peran penting dalam mengembangkan efisiensi komputasi, aksesibilitas data, dan effectiveness cost atau harga. Oke, terima kasih, Christopher. Jadi, kepentingannya cloud computing apa? Karena punya role untuk meningkatkan efisiensi komputasi ya. Teman-teman di rumah ada yang punya komputer atau laptop? Kalau ada yang punya, tolong angkat tangan. Yang punya komputer sama laptop. Enggak ada yang punya. Waduh. Oke, punya lumayan. Oke, Dilan. Dilan punya komputer. Punya laptop ya, Dilan ya. Punya Pak. Hanya belum belum keluar ini Dilan ini. Jangan malu-malu Lan. Suaranya Punya mana Pak. Lan? Oh, nggak ada suaranya Lan. Punya laptop Pak. Eh, belum kedengaran. Yang lain nggak ada. Yang punya komputer atau laptop nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, Bu Natalia juga punya. Oke, Bu Natalia punya. Oh, Kaleb juga punya komputer. Oke, saya nanya dua dulu aja. Oh, teman-teman bisa bayangkan. Untuk Bu Natalia punya komputer atau laptop. Pernah buka Task Manager nggak, Bu? Pernah, Pak. Pernah buka Task Manager ya? Pernah. Oke, berapa persen, Bu, Task Managernya? Laptop saya, Pak. Iyalah. Berapa ya? Oh, belum tahu. Oke, Kaleb, Kaleb. Bis- eh, Kaleb bisa dengar? Iya Pak, Lab, gimana? Ya, pernah buka Task Manager nggak, Kaleb? iya. Berapa persen kamu Task Managernya kerja itu? Oh, berapa ya? Bentar. Sekitar 40%-an, Pak. Nah, 40%. Berarti setiap listrik yang kamu pakai dalam komputermu 60% terbuang sia-sia. Benar nggak? Iya, bisa dibilang seperti itu. Ya, ketika pakai cloud, itu semuanya diusahakan kerja di 80%. Satu resource dipakai bareng-bareng gitu ya. Kayak laptop atau PC kita dipakai untuk beberapa user gitu. Jadi Kaleb sudah tahu, oh komputernya itu makan 10%. Sebetulnya masih bisa dipakai untuk hal lain gitu ya. Itu salah satu kepentingannya cloud computing. Jadi satu resource itu dipakai untuk banyak gitu ya. Jadi lebih efisien. Kedua, ketika di cloud kan, datanya bisa diakses di semua tempat. Nah, kalau Bulia tadi yang punya PC atau laptop, ketika laptop atau PC-nya ditinggal, Ibu bisa akses datanya nggak, Bu? Kalau saya minta datanya ya bisa, Pak. Gimana, Bu? Kalau saya lagi tunggu, ya sedang mengakses bisa, Pak. Oh, maksudnya kalau PC atau laptopnya misalnya ditinggal di rumah, Ibu perlu datanya, Ibu lagi ada di kampus, bisa diakses nggak? Ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Tapi kalau ditaruh di cloud bisa nggak, Bu? Misalnya di Google Drive. Oh, sangat bisa, Pak. Ya, di situ ya. Jadi data accessibility itu seperti itu. Kita mau ada di mana, itu datanya pasti jalan itu. Yang terakhir, ya jelas lebih lebih irit ya ya. Maksudnya satu satu alat kita pakai bareng-bareng, datanya juga cuma satu nyimpennya, nggak banyak-banyak yang disimpan, lebih efektif secara biaya gitu ya. Itu untuk kepentingannya cloud. Ada yang mau tanya nggak untuk bagian kedua? Dua materi lagi, kemudian kita akan bermain ya. Siapa ya yang akan juara ini nanti?
Ya, silakan Mbak Susana. Kalau nggak ada yang tanya, langsung aja. Waktunya terbatas. Oke. Nah, ini yang nanti harus dijelaskan teman-teman ini ya. Saya coba jelaskan dulu. Nanti teman-teman bisa jelaskan masing-masing nanti ya. Jadi layanan cloud itu punya fitur-fitur pokok gitu. Kalau fitur pokok ini tidak terpenuhi itu berarti bukan cloud ya. Yang pertama itu broad network access. Artinya jaringannya itu bisa diakses secara luas. Kayak tadi kita di kampus datanya di kalau kita cloudkan bisa kita akses gitu ya. Yang kedua adalah resource pooling. Itu sumber daya komputasinya itu dipusatkan di suatu tempat kayak di data center atau di satu kantor gitu ya. Itu resource pooling gitu. Kalau bayangin pooling itu seperti apa? Kayak taksi itu kalau sudah selesai kerja mereka pasti ngepul di sebuah garasi, kumpul rame-rame itu ya. Itu resource pooling gitu. Yang ketiga ada on demand self service. Jadi layanan cloud itu tergantung penggunanya, kayak sistem prasmanan. Mau 2 piring ya bayarnya 2 piring. Kalau mau makan 3 piring ya bayarnya 3 piring gitu. Kita tidak perlu hanya untuk layanan untuk ngetik email atau cuman spreadsheet laporan akuntansi. Kita nggak perlu beli koper yang harganya 5 atau 10 juta itu ya. Kita cuman bayar layanan yang mungkin cuman 10.000 atau 20.000 kita pakai cloud kita bisa gitu ya. Itu manan. Yang keempat adalah message service. Jadi cloud itu selalu terukur. Sumber dayanya berapa, dia bisa kerjain apa, punya berapa, itu bisa kita kontrol sebetulnya. Tergantung modelnya. Yang terakhir adalah fleksibilitas ya, rapid elasticity itu. Di waktu kita butuh sumber daya tinggi, kita bisa besarkan sumber daya cloudnya. Tapi waktu kita, oh ternyata pengunjungnya sepi, kita bisa kecilkan cloudnya dan kita akan lebih irit untuk menyewa cloud gitu. Contoh kasus yang rapid elasticity ini kasusnya Daihatsu. Kalau teman-teman ingat itu Daihatsu itu pernah kena skandal termasuk di Indonesia untuk uji tabrak. Daihatsu itu tadinya adalah merek paling digandrungi seluruh masyarakat Indonesia. Dia selama 10 tahun terakhir orang selalu beli Daihatsu. Jumlah penjualan unitnya tidak ada yang bisa ngalahkan gitu ya. Tapi suatu kali dia kena skandal karena dia memalsukan Grand Max ya. Grand Max yang baru itu uji tabraknya dipalsukan, sebetulnya tidak aman-aman banget gitu. Terus sampai ada nyawa. Maksudnya itu terkait sama artis Indonesia juga ya. Karena kita direkam ini sampai akan dipublikasikan. Jadi saya nggak sebut merek ya, tapi bahkan ada anak artis pesohor di Indonesia itu terlibat kecelakaan yang pakai Grand Max ini. Ada korban meninggal itu. Itu membuat kunjungan ke website Daihatsu itu menurun drastis. Yang tadinya jutaan pengunjung turun sampai di bawah 100.000. Kalau mereka sewa server yang besar, mereka habiskan sumber daya keuangan mereka. Nah, di situ jalan. Cloud-nya bisa dikecilkan, disesuaikan untuk 500 pengunjung per hari. Nggak perlu pakai cloud yang untuk jutaan pengunjung per hari. Itu adalah fleksibilitas. Jadi ini adalah 5 fitur utama dari cloud. Ini pokoknya ya. Oke, saya akan coba lagi. eh yang paling semangat tadi mana ya? Doeng, bisa dengar suara saya nggak Mas Doeng? Jangan ditutup Mbak Susana. Ini soalnya Bisa, Pak. fitur pokok berat itu. Mas Doeng bisa menjelaskan untuk resource pooling nggak? Coba dijelasin apa itu Resource yang pooling. dimaksud? Iya, Penjelasannya resource ya, Pak. pooling. Iya, Untuk resource pooling sendiri tadi itu mengenai penyimpanan jaringan, terus ada server yang dikumpulkan untuk melayani banyak pengguna atau user. oke, keren ini Mas Doeng, jenius, bagus. Oke, sip. Mas Alvin sekarang ada dengar suara saya, Mas Alvin? Oke, tidak dengar ya. Oke, Mas Hertas, bisa dengar suara saya?
Enggak. Mas Aditya? Oh, Mas Hertas sudah respon, Mas Hertas. Iya, Bisa Pak. dijelaskan soal broadword access, Mas Hertas? Eh, Gimana, Pak? Broad, broad Network access. net, network access. Ya, Oh, apa ya? oke. Kemampuan Kalau belum, untuk itu mengakses cloud resource gitu ya, Pak ya, aplikasi iya, data dan service itu. betul. Bisa diakses dari mana-mana. Bagus, Mas Hertas. Terima kasih. Mas Aditya, bisa dengar suara saya? Oke, belum ya. Kalau bisa dengar suara saya, Bang? Oke, belum ya. Kaleb, bisa dengar suara saya? Oke, kita lempar ke yang non-teknologi. Kalau terlalu sulit ya. Christopher, silahkan Christopher. Bisa jelasin untuk rapid elasticity nggak? Rapid electricity berarti mudah disesuaikan sesuai kebutuhan gitu lah. Wow, ini brilian. Jawabannya singkat, padat, langsung sesuai tujuan ya. Oke, Mbak Susana, bisa dengar suara saya enggak, Mbak Susana? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, belum ya. Bisa, bisa. Oke. Mbak Susana bisa dijelaskan untuk on-demand self-service itu seperti apa? On demand self service itu misal jika kebutuhannya satu hanya bayar satu saja, jika kebutuhannya banyak bisa bayar banyak juga, Pak. Oke, ya, betul. Bu Natalia ya. Sekarang Bu Natalia, kok Ya, measured service itu seperti apa, Bu? ini short service itu layanannya terukur, Pak. Bisa diukur, dilaporkan. Wah, keren ini. Saya bahagia ini. Terima kasih teman-teman sudah bantu. eh, Materinya tersampaikan dengan luar biasa. Ya, ayo kita lanjut, Mbak Susana. Teman-teman bisa. Ya, ini adalah tiga model cloud yang umum tersedia di pasar di Indonesia loh ya. Nanti kalau Pak di Amerika sudah beda. Oh iya kan di Amerika. Ini kan disebutkannya dalam rangka pekerti di Indonesia ya. Jadi modelnya ada SaaS, ada PaaS, ada IaaS gitu ya. Ini adalah tiga model dasar dari cloud computing. Yang paling kiri adalah SaaS ya. Mbak Susana bisa kursornya digeser ke kiri itu. Ya, ini ya. Jadi ke kiri itu SaaS, Software as a Service ya. Kemudian yang tengah itu adalah Platform as a Service. Yang terakhir adalah Infrastruktur as a Service. Kunci dari gambar ini seperti apa? Ini ya. Gambar yang paling kiri itu orang pegang HP. Orang pegang HP. Kelihatan ya? Iya, itu orang pegang HP. Kalau software as a service kita itu bisa gunakan layanan itu pakai HP aja. Kita karena nggak terlalu susah untuk mengendalikan software as a service. Contohnya apa? Pakai Google Docs, pakai Google Spreadsheet itu pakai HP bisa, ya. Terus EC itu kita bisa pakai HP gitu ya. Oke, kita geser ke platform as a service. Lihat alat yang dipakai apa ini? Laptop ya, laptop, PC gitu ya. Ini udah mulai agak rumit kontrolnya. Kita cuman pakai HP. Di belakangnya juga mesin. Kalau yang di SaaS ini belakangnya masih ada robot yang kerja, ada kecerdasan buat kerja, orang yang kerja di belakangnya untuk mempermudah kita. Tapi mulai dari platform as a service ini kita yang kerja gitu ya. Yang kerja dan kontrolnya pakai laptop. Itu platform as a service. Ya, itu salah satu karakter. Yang paling kanan lihat ini ya. Ini orang besar pakai laptop, pakai kabel, pakai macam-macam, masih ada gambar cloud-nya juga. Ya. Jadi di infrastruktur ini adalah kontrol cloud paling berat.
Ya. Orangnya besar ini gambarkan kompetensi yang harus dimiliki dari pengguna itu yang paling besar. Ya. Kalau platform as a service itu kemampuan penggunanya menengah. Kalau software as a service itu orang awam juga bisa. Itu ya. Itu tiga model itu diingat-ingat. Jadi kalau bisa pakai HP, wah ini paling software as a service. Ya, ini pendekatan yang paling sederhana. Kalau sudah harus pakai laptop atau komputer itu platform as a service. Yang terakhir infrastruktur kita harus kontrol suhunya mesin. Kita harus kontrol kira-kira trafficnya berapa. Itu nanti macet apa enggak itu infrastruktur ya. Dan ini masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Tidak ada satu sistem pun yang sempurna di bawah langit ya. Yang sempurna adalah yang sesuai kebutuhan. Kuncinya di situ. Jadi jangan ada wah saya gengnya wis pasti menang gitu ya. Enggak selalu gitu ya. Oke, ada pertanyaan enggak sebelum kita lanjut untuk analogi supaya teman bisa lebih apa ya? Lebih memahami. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Pinter-pinter kok. Enggak apa-apa. Lanjut Mbak Susana. Oke. Coret-coretannya biarkan saja, enggak apa-apa ya. Jadi ada ya. Jadi IAS, PAS, sama SAS. Kalau teman-teman ingat baik-baik, teman-teman bisa jadi konsultan handal. Ya. Jadi IAS itu kayak nyewa tanah kosong dan bangun rumah kita sendiri. Kita yang ngitung besinya butuh berapa. Yang gambar bangunan rumahnya seperti apa. Yang nyari tukang juga kita. Yang gaji tukang juga kita. Jadi kalau infrastruktur as a service itu kayak nyewa tanah kosong. Repotnya banyak. Tapi kita bisa bikin misalnya peluncur roket, ya kan? Kita bisa punya helipad di situ. Itu adalah fitur-fitur yang kita bisa bangun sendiri di infrastruktur as a service, begitu ya. Contohnya adalah sewa di Alibaba itu. Kalau Indonesia kan senengannya Alibaba ya. Padahal bayarnya Alibaba itu ngambil datanya kita. Dia kok bisa jual murah banget, kenapa? Karena dia ngambil datanya kita. Itu kayak sewa server di Alibaba. Nanti kita nginstal operating sistemnya sendiri. Kita ngatur mau masang RAM berapa gitu ya, itu diatur sendiri. Terus software apa saja yang jalan di atasnya kita atur sendiri. Yang kedua adalah platform as a service. Itu kayak ruko. Ruko ada yang udah 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Ruko mewah 5 lantai mungkin ya. Tapi itu sudah ada dirubah strukturnya. Sudah tidak bisa dirubah. Contohnya, aku mau pakai Linux saja. Ya sudah, tidak bisa. Itu sudah satu platform gitu. Harus beli yang harus nyewa yang platform memang berbasis Linux gitu ya. Jadi kalau platform itu sudah satu hardware sama satu software yang bisa lewat internet. Nah, di atasnya baru kita bisa bangun. Contohnya apa? Kalau kita nge-hosting website gitu. Itu platform as a service. Kita nggak bisa ganti operating sistemnya nggak bisa kan? Kita juga nggak bisa tahu-tahu ganti tampilannya di kontrol panelnya, panelnya. Nggak bisa. Kita hanya bisa ganti yang kita bisa ganti. Contohnya furnitur dalam ruko kita bisa beli sendiri. Meja kursinya kita bisa beli sendiri. Ya. Yang terakhir software as a service. Ya, software as a service itu seperti kita nyewa kantor fully furnished. Jadi sudah ada meja, ada kursi, ada buku, semuanya sudah ada komputernya, ada printernya, dan kita bisa tukar-tukar itu. Kalau misalnya mejanya rusak ya kita malah kena tambahan cas itu ya. Itu software as a service. Contohnya kalau kita pakai Microsoft 365 gitu ya. Kita udah tidak bisa apa-apa. Ya kalau ngetik surat ya pakainya itu aja. Paling ya ganti warnanya jadi biru, hitam, merah itu kan. Tapi kan kita nggak bisa custom berlebihan di situ. Oke, itu analogi modelnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, kita akan masuk ke grup game.
Ya, kita akan masuk ke grup game, nanti kita akan balapan kuda. Ya, balapan kuda, nanti yang jawab paling cepat, itu yang kudanya yang larinya paling cepat. Jangan dibuat judi online. Mohon, jangan dibuat judi online, direkam. Ya, kalau judi online, sebaiknya bukan di kelas ini. Gitu ya. Oke, Mbak Susana, boleh ada pertanyaan enggak sebelum kita berlanjut? Tidak ada ya. Oke, tidak ada. Silakan Mbak Susana. Kebablasan ini ya. Silahkan teman-teman nyeken barcode-nya ini atau kalau yang HP-nya nggak support scanner QR, boleh ke Learning Apps gitu ya. Boleh ke Learning Apps yang ini kodenya 414944409. Nanti ditulis nama depannya teman aja ya. Ditulis namanya. Sudah bisa atau kesulitan akses? Oke, kesulitan ya. Christopher bisa masuk ke gamenya nggak? Pak, mau tanya, Ya, silakan. ini yang bagian play alone apa play with friend? Oh, play with friend. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Oke, play with friend. Terus tulis nama depannya, masuk. Oke, Caleb sudah masuk. Christopher sudah masuk. Susana sudah masuk. Andi sudah masuk. Satu lagi, namanya boleh dirubah. Jangan player satu, pakai depan aja. Ada yang masih kesulitan untuk join? Tunggu ya, nanti kita mainnya bersama-sama ini nanti. Ya, Tan. Oke, masuk ya. Oke, sekarang boleh di start game atau yang di accept, accept ya. Mbak Susana, share screen-nya boleh di close dulu. Saya yang share screen supaya saya bisa perlihatkan hasil dari pacuannya ya. Oke, saya coba share screen ya. Iya, teman-teman udah bisa lihat? Oke, ya, silakan di start. Sudah ada yang bisa masuk? Belum, Pak. Iya, Sudah, Pak. masuk ya. Silakan. Dijawab Pak, lebih saya cepat masih belum menjawab. bisa nih, Pak. Oh, belum. Siapa yang belum bisa? Oh, sepertinya lintasannya penuh ini. Sudah penuh ya. Silakan. Pak, saya Dijawab. salah. Nggak apa-apa. Dijawab nggak apa-apa. Oke, sudah jawab semua? Wah, ini Pak Fajar give a hand ini.
Oke, masih ada yang belum jawab itu. Semuanya udah bisa masuk ke apa? Lintasan belum di sana? Sudah, Pak. Sudah ya? Mbak Susana sudah? Sudah. Sudah. Ini ada Christopher, ada Caleb. Caleb udah bisa masuk? Bentar Pak, sinyalnya lagi jelek. Oh ya. Player satu ini siapa ini? Saya, Oh, ada Pak. yang mulai ya. Macet ya. Macet di itunya ya. Iya, siapa ini? Oh, Mbak Susana yang jawab paling cepat. Silakan. Sudah jawab semua? Siapa ini yang Oh, komputer. Ya, oke. Komputer saya, Pak. Oh, komputer. Pak Wajar. Ya, pantesan ini sambalap ya, Pak ya. Oke, dijawab lagi yang betul. Silakan. Soalnya kalau saya udah ngeklik nan, nanti jawaban yang benar betul ya. Sudah? Oke, kasih ya. Ini, wah, Kaleb mulai berjibaku ini ya. Oke, silahkan dijawab lagi. Siapa ini? Udah mulai susah kelihatan juaranya ini. Bisa ini, Pak Wajar dan Mbak Susana kayaknya ya. Siapa ini? Nanti yang paling cepat menjawab yang juara ya. Kita akan lihat hasilnya. Oh, Pak Fajar ya. Tapi wajar. Oh, instruktur soalnya ya, bukan mahasiswa. Oke. Ya, oke, semoga yang kalah nggak kecewa, nggak usah sedih ya. Nggak apa-apa, itu cuman game aja. Silakan nah, ke slide berikutnya. Kita akan masuk ke bagian yang terakhir untuk presentasi. Nanti teman-teman presentasi, saya jelaskan dulu rule-nya presentasi. eh Ya, ini ada tabel-tabel nanti Mbak Susana saya tak bagi di chat ya, di kolom chat supaya teman-teman bisa baca. Tapi kita langsung ke slide yang math case ya, Mbak Susana ya. Iya, ini ada math case dan presentasi. Jadi di akhir pembelajaran ini ada 3 kasus yang harus diselesaikan. Nanti teman-teman boleh milih salah satu kasus saja. Jadi misal saya milih case 2 gitu ya. Kira-kira model cloud-nya apa dan kenapa kok itu sesuai gitu ya. Nanti presentasi masing-masing nggak perlu pakai PowerPoint, cerita aja. Ini kan sudah direkam. Nanti untuk poin teman-teman juga akan dicatat juga gitu ya. Jadi ada 3 case. Yang case satu adalah UMN, kedua kantor pemerintah, ketiga adalah satuan militer. Teman-teman pilih salah satu aja. Oke, mana ini? Teman-teman sudah bisa lihat slide-nya? Saya. Oke, nanti saya kasih hampir semuanya untuk presentasi. Yang penting milih milih salah satu kasus. Presentasi perlu panjang-panjang 2-3 menit cukup ya. 2-3 menit itu. Nah, itu bisa dibaca matriksnya. Kalau baca matrik, kalau saya jelaskan kan ya. Lihat nanti matriksnya, tabelnya bisa dibaca.
Nanti saya milih kasus satu, saya milih kasus dua, saya milih kasus tiga. Model yang sesuai apa, karena apa, tuh bisa sesuai gitu ya. Saya berikan waktunya untuk 5 menit. 5 menit ya. Kalau yang sudah milih kasus nanti semuanya presentasi kecuali Pak Fajar ya. Pak Fajar nanti akan bagiannya untuk menilai ya. Di akhir nanti Pak Fajar menilai siapa presentasi dan hasil yang paling bagus. Pak Fajar boleh menyampaikan masing-masing dari nilainya berapa. Sebelum kita tutup ya. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum berpikir sendiri-sendiri. Kalau case-nya udah mantap, boleh main lagi ya. Boleh main lagi play alone gitu ya. Kalau play alone kan kemungkinan menangnya lebih besar gitu ya. Kalau play with a friend itu kan lawannya teman-teman gitu. Kadang teman ya pengen menang gitu ya. Padahal nggak ada orang yang senang kalah. Ini saya juga rasanya kayak siaran radio ya. Izin bertanya, Biasanya saya Pak. ngajarnya praktikum, ya kan? Kaleb mungkin ya yang pernah masuk kelas praktikum saya di SMK ya. Iya, Pak. Ya, tapi hari ini karena tugas, ya saya harus nurut. Pokoknya harus dosen itu bisa kelas praktikum, kelas teori juga bisa. Jadi kelas online juga bisa, onsite juga bisa. Jadi saya juga belajar ya teman-teman ini. Nanti dikasih feedbacknya, Pak Priyo kalau siaran radio kasih cerita lucu itu ya boleh. Ya. Oke, 5 menit dari sekarang 11.30 nanti presentasi satu-satu ya. Pilih salah Tanya, satu Pak. case. Oh iya iya iya, silakan Mbak Susana. Eh, itu untuk salah satu case, kemudian solusi cloud-nya itu yang pas IaaS sama SaaS itu ya, Pak? Ya, pilih satu yang sesuai. Kira-kira UKM batik itu model apa yang sesuai untuk batik UMKM gitu ya. Ya, terima Sama kasih, Pak. kenapa kok menurut Mbak Susana sesuai gitu. Baik, Nanti Pak. Terima dijelaskan kasih. alasannya, bukan bukan model seperti perempuan. Wah, aku milihnya pokoknya ini, Pak. Nggak bisa ya, harus ada argumentasinya gitu ya. Baik, Pak. Kira-kira cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Pak Fajar sudah siap menilai ya, Pak ya? Nggih, Pak. Nah, nanti yang menilai presentasinya Pak Fajar loh, Pak. Jangan lupa ya, Pak. Kita tim teaching ini. Pak Fajar ketiduran. Siap, Pak. Suaranya kok putus-putus, Pak? Waduh, kurang tahu nih, Pak. Ya, Jaringannya mungkin, Pak. oke, oke. Sekarang udah jelas, Pak. Nanti yang berikan penilaian Pak Fajar ya. Nama, nilainya masing-masing berapa. Oke. Saya juga mau main lawan komputer ya.
Ya, 1 menit lagi ya. Kalau udah siap ya nggak apa-apa nanti langsung angkat tangan gitu. Oke, cukup ya. Eh, ada yang mau sebagai relawan sebelum ditunjuk satu persatu? Boleh angkat tangan kalau ada yang rela presentasi pertama. Oh, nggak ada yang rela ya. Jadi ini sesuai permintaan ini ya. Oke, Mas Alvin dulu boleh? Mas Alvin bisa dengar saya? Oh, enggak ya. Mas Aditya? Halo, Mas Aditya. Oke, ketiduran mungkin ya, Mas Alvin sama Mas Tia. Oke, bisa presentasi pertama Mas Aditya? Jawabnya lewat chat ini Mas Aditya. Ada masalah di mic-nya apa ya? Oke, sepertinya belum ya. Dilan, bisa dengar suara saya, Lan? Oke, Aditya bisa. Silakan presentasi pertama, Mas Aditya. Dan on cam biar Pak Fajar juga menilai gesturnya waktu presentasi juga. Silakan Mas Aditya. Oke, silakan Mas Aditya. Kesempatannya menit aja ya. Oh, pakai chat. Oh ya, nanti dulu kalau pakai chat ya. Mic-nya masih berat ya. Ya udah enggak apa-apa. Nanti boleh pakai chat terakhir ya. Jangan ditulis sekarang dulu. Jangan dulu. Oke. Dilan, bisa dengar suara saya, Dilan? Dengar Pak. Oke, silakan kamu presentasi pertama bisa, Lan? Bisa Pak. Tapi aku ini Pak, maaf nggak bisa hidupin kamera soalnya sama ini ada jaga kelas Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting suaranya boleh agak keras ya kalau ada masalah di sana ya. Ya, ini kelemahan dari pembelajaran online ya seperti ini ya. Tidak apa-apa. Silakan Lan. Suaranya yang keras Lan supaya Pak Fajar bisa dengar. Oke, baik Pak izin presentasi. Tadi saya pilih yang poin yang kedua kantor pemerintah daerah daerah perlu pelayanan pelanggan digital Pak. Oke. Jadi yang ingin saya presentasikan di sini adalah layanan pelanggan digital untuk kantor pemerintah daerah menggunakan teknologi cloud computing. Nah, mengapa butuh layanan pelanggan digital? Eh, karena meningkatkan kemudahan akses layanan publik, kemudian mengurangi antaran dan waktu tunggu, kemudian Oke, meningkatkan alasannya bagus. Model apa yang sesuai Dilan untuk kantor pemerintah kira-kira? teknologinya, Pak. Ya, model cloud yang sesuai kira-kira apa? Eh, jadi itu ada tiga itu tadi Pak, SaaS, PaaS sama ini lainnya Pak. Oke, yang pas yang dipilih ya. Iya Pak. Oke, Eh, teman-teman ada yang mau membantah, mendebat pilihannya Dilan nggak kira-kira? Kantor pemerintah daerahnya Dilan, Dilan milih PAAS. Alasannya supaya datanya bisa diakses dan mengurangi antrian ya Dilan ya. iya Pak. Oke, Dilan cukup nggak apa, bagus. Kaleb, silakan Kaleb. Gimana, Pak? Masih.
Oke, bagus ini Kaleb. Ya, silakan Kaleb yang suaranya yang keras ya. Oke. Jadi aku tadi memilih yang case 2, Pak. Yang kantor pemerintahan daerah perlu layanan pelanggan digital. Nah, untuk itu saya memilih yang karena ini pemerintah ya Pak, berarti kan kita butuh eh, keamanan yang lebih lebih lagi kan. Berarti aku memilih LAS Pak, Infrastruktur as a Service. Oke, bagus. Ada alasan lain lagi? eh em, nggak ada sih Pak, mungkin. Oke, bagus. Alasan keamanan jadi nomor Apa, satu untuk Kaleb aman nih, mengakses berarti IAAS ya. Oke, oke. Terima kasih Kaleb. Berikutnya Mbak Susana. Baik, Pak, sebentar. Baik, selamat siang Pak Priyo dan teman-teman. Mohon izin untuk menjawab. Saya menggunakan case yang ketiga, yaitu satuan militer di suatu negara memerlukan simulator pertahanan terintegrasi. Jawaban saya adalah untuk satuan militer, solusi cloud yang paling tepat adalah IaaS atau Infrastructure as a Service, karena memberikan fleksibilitas, kontrol, dan skalabilitas yang dibutuhkan untuk lingkungan militer yang kompleks dan dinamis. Oke, bagus Mbak. Nah, ya, sementara kecocokannya semuanya masih dari segi positifnya ya, tapi setiap model itu ada kelemahan juga loh, jangan ya. Bagus tapi lumayan sudah ada peningkatan. Bagus Mbak Susana. Terima kasih, Oke, Pak. selanjutnya Bu Natalia. Iya, Pak. Saya memilih kasus yang nomor 1, UMKM Batik perlu digitalisasi supaya bisa lebih meluas jangkauannya dalam proses bisnisnya. Karena model yang dipilih sebenarnya bisa platform as a service atau infrastruktur juga bisa. Cuman untuk lebih mudah sederhananya ya pakai yang platform, Pak. Cuman kalau untuk lebih hemat biayanya dan lebih luas jangkauannya bisa pakai yang infrastruktur, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Wah, ini konsultannya Bu Natalia loh. Ini malah UMKM batiknya bingung nanti. Yang harus dipilih yang mana ini? Ya UMKM-nya kalau sasaran dia apa dulu Pak gitu, targetnya dia mau di Indonesia saja kah atau mau keluar juga kah atau mau di daerahnya saja kah? Itu mungkin Pak. Oke, kalau UMKM daerah Bu. Kalau di daerah mungkin pakai platform aja cukup ya. Dia nanti lebih mudah, sederhana, bisa integrasi sama e-commerce lainnya. Jadi bisa lebih menyesuaikan adaptasi inovasi lebih cepat. Oke, ya lumayan, lumayan. Oke, bagus. Terima kasih Bu Natalia. Terima kasih Pak. Terakhir, Christopher. Silakan Christopher. Kalau saya sebetulnya case 1 sih. Cuman Ya. untuk UMKM menurut saya lebih cocok menggunakan SAS, SAS. Karena UMKM biasanya kebutuhannya kecil gitu lah, jadi tidak terlalu pakai yang rumit-rumit dan tidak perlu pakai apa istilahnya software engineer khusus sehingga bisa dioperasikan sendiri gitu. Oke, bagus, bagus ya. Jadi milihnya yang UMKM ya, Christopher ya. Ya. Oke, bisa dioperasikan sendiri, tidak perlu nambah biaya yang lain-lain ya berarti ya. Ya, oke, bagus. Semua punya pendapat kan, ternyata kalau jadi konsultan gitu kan. Ya, terakhir ajar ini yang kasih nilai gimana Pak?
Mas Aditya masih ada di sini? Kalau mau pakai chat silahkan. Saya Oh, kayaknya sinyalnya memang berat ya buat Mas Aditya. Oke, silahkan Pak Fajar untuk dibaca nilainya masing-masing, Pak. Dari presentasinya, Pak, supaya lego semuanya. Silakan Pak Baik, Fajar. Pak Priyo. Bentar. Ini nanti kalau nilainya kurang sesuai ekspektasi Pak Fajar jangan diancam ya. Ini Betul hanya, ini. waduh, ya, ini kan bagian daripada tugas. Silakan Pak Fajar. Ya. Baik, Pak. Em, yang pertama dari Dilan tadi ya, dia menyebutkan memilih kantor pemerintah daerah perlu layanan pelanggan digital. Tadi kalau tidak salah dia memilih menggunakan model cloud yang sesuai itu dengan model yang pas itu ya, platform itu. Dengan alasan supaya data bisa diakses dan mengurangi antrian tadi ya, kalau nggak salah. Betul ya Pak Priyo? Ya, jadi menurut saya itu cukup baik, jadi bisa sesuai ya. Nilainya 70 Pak. Kemudian yang kedua, Kaleb, kantor pemerintah juga dia memilih menggunakan IaaS ya, atau yang infrastruktur. Ya menurut saya dengan alasan dia perlu menggunakan keamanan yang baik gitu ya. Tetapi kalau untuk skala kantor pemerintah mungkin dengan menggunakan ini ya pas mungkin lebih pas sih kalau menurut saya gitu. Jadi ini mendapat nilai 70 ya sama. Kemudian untuk Mbak Susana satuan militer ya dengan model cloud IaaS ya ini karena memang kebutuhan untuk militer tentunya lebih harus secara sekuritas, keamanan, terus kemudian lebih komplit ya, jadi lebih tepat memang menggunakan IaaS ya, yang supaya semuanya bisa dikontrol lebih maksimal gitu dan lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan daripada satuan militer tersebut. Itu sangat memungkinkan dengan menggunakan IaaS. Ya. Jadi nilainya 80, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Kemudian ini yang keempat, Bu Natalia tadi memilih case-nya UMKM batik. Ya, tadi beliau menjelaskan mungkin berpandangan memberikan pilihan kepada penggunanya. Tetapi betul sekali tadi komentari Pak Priyo, kalau kita sebagai pengelola mestinya lebih bisa mengarahkan, tidak memberikan pilihan ya, jadi mengarahkan sesuai yang kondisi yang dihadapi. Ya, tadi daerah, terus kemudian menggunakan IaaS. Ya, tapi kalau UMKM mungkin memang lebih mengarah ke apa ya, kepraktisan dalam pemakainya. Sehingga kalau tadi ada pilihan yang kelima tadi yang Mas Christopher itu lebih pas gitu ya, lebih tepat kalau menggunakan SaaS. Jadi nilainya 65. Yang kelima Mas Christopher ya, pilihan case-nya UMKM batik perlu digitalisasi proses bisnisnya. Jadi memang lebih tepat menggunakan SaaS karena itu lebih simpel gitu ya. Jadi kalau UMKM memang mungkin apalagi kalau daerah tadi pembahasannya seperti itu mungkin akan lebih praktis bagi penggunanya
dengan menggunakan HP dan bisa dilakukan secara fleksibel juga. Ya, jadi nilainya Mas Christopher 75. Ya, begitu Pak Priyo. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Mas Alvin sudah connect? Atau tiduran Mas Alvin? Oke. Oke. Tadi sudah presentasi semua dan nilainya itu yang dari Pak Fajar masing-masing ditambahkan 25 ya. Karena semuanya presentasi boleh argumentasi. Ini penutup dari saya. Dalam dunia teknik tidak ada kebenaran yang cukup mutlak. Tidak ada. Bagaimana kita melayani orang lain, bagaimana suatu tujuan bisa tercapai, itu yang lebih penting. Ya, kesesuaian model kalau UMKM batik pun kalau mau pakai IA tidak apa-apa. Kalau memang punya kolega yang mampu ngasih uang, nggak masalah. Malah UMKM-nya langsung jadi perusahaan besar. Itu mungkin ya. Jadi semua nilainya tadi ditambahkan 20. Jangan lupa ya. Jadi yang 70 jadi berapa? 95 ya. Yang sudah 80 jadi berapa? 105. Pak nilainya apa? A plus. Gitu ya. Enggak masalah ya. Jadi jangan ada dendam sama instruktur yang menilai. Kita terima kasih Pak Fajar sudah melihat dari sisi teknis, tapi kita juga sebagai konsultan, sebagai orang yang menyampaikan teknologi harus ada nilai relasional dan kolaboratif. Ya, diingat-ingat, tidak ada yang sempurna pekerjaan kita, tapi hubungan baik itu saling menutupi kesalahan. Ya, semoga ilmunya bisa. Sekarang saya yang minta dinilai. Tadi saya sudah mendeliver kan? Gitu ya. Oke, masih ada waktu sebentar, mungkin 5-10 menit. Mbak Susana boleh ke slide berikutnya. Tolong kasih penilaian ke kelas yang saya ampu ini, gitu ya. Penilaian ini direkam, akan jadi pertimbangan untuk apa? Syarat untuk uji kompetensi saya mengajar sebagai dosen, ya, dosen negara. Begitu. Silahkan teman-teman bisa ketik simpulannya itu, scan QR terus diisi. Sambil saya minta masukan secara verbal ya, sambil ngisi kan sambil cerita boleh ya. Saya minta dari Christopher dulu, kira-kira kelasnya seperti apa, ada masukan seperti apa untuk lebih baik ya. Ini juga memang saya jarang ngajar online ya. Saya itu kan instruktur praktikum di lab gitu ya. Yang mata kuliahnya juga mata kuliah yang berat biasanya. Nah, ini saya mulai belajar untuk kelas online dan teori gitu. Oke, Christopher boleh kasih masukan buat saya. Silakan Christopher. Sudah sangat informatif gitu loh. Informatif. Enggak apa-apa kalau ada kritik juga enggak apa-apa, Christopher. Apa ya, mungkin bisa bikin lagi yang lebih dalam gitu. Oke, baik. Kalau bisa gamenya mungkin ditambah mungkin ya. Game ini lambat sekali kayaknya ya. Itu karena cloud-nya yang gratisan ya, teman-teman ya. Karena ini kelasnya baru UMKM ini. Oke, terima kasih Christopher. Bu Natalia, silakan ngasih feedback, Bu. Ada saran maupun kritik, Bu. Iya, kalau ini pertemuan kelasnya kan kalau untuk perkenalan untuk pengantar itu sangat baik, Pak. Tidak membosankan, interaktif juga dengan mahasiswa, dengan muridnya, dengan partisipannya. Terima kasih, Pak. Tidak ada kritik. Oh, kalau dulu tuh waktu ngambil cloud computing itu kita ada apa sampai bisa belajar apa simulasinya itu loh Pak untuk memasang cloud computing atau mungkin pemutaran video bagaimana caranya proses cloud computing itu sendiri gitu Pak. Tapi kalau untuk Baik, pengantar baik. baik Pak, baik sekali. Oke, ya. Nanti ada capaian yang memang
untuk cloud itu sampai bisa implementasi ya Bu ya. Baik, baik. Terima kasih. Mbak Susana. Siapa? Pembelajarannya sudah cukup interaktif, Pak. Tetapi mungkin PowerPoint-nya agak lebih berwarna lagi, Pak. Sama tabelnya mungkin agak terlalu banyak untuk disimpulkan sendiri, Pak. Oh ya, baik, baik ya. Memang itu bidang teknik ya Mbak Susana ya. Jadi memang tabel komparasi itu memang rumit. Nanti kalau saya hiasi banyak gambar, yang baca juga jadinya nanti belajar seni. Ya, terima kasih Mbak Susana. Pak Terima kasih, Fajar Pak. sekarang. Ini partner tim teaching ini. Pak Fajar silakan Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Kelasnya kreatif, ada game kudanya juga menarik, jadi tidak membosankan. Ya, gitu, Pak. Duh, kritiknya Pak, nggak apa-apa Pak. Kritik untuk Kritiknya, peningkatan ya Pak. kritiknya Nggak apa ya? kepikiran Pak. Ya, walaupun saya juga agak telat tadi, tapi sepertinya tadi mulainya juga memang mundur juga ya, Pak ya. Mungkin masalah Iya teknis ya. Pak. Iya, iya. Gitu, jadi Terima kasih masukannya untuk ketepatan waktu dipersiapkan. juga ya Pak ya. Jadi, Pak. Ya, siap. Terima kasih Kaleb. Boleh ngasih masukan ataupun kritik buat saya Kaleb? Kalau masukan sih nggak ada sih Pak. Kalau saya sih merasanya nyaman sih karena tiap mahasiswanya pasti dipanggil kan biasanya ada yang mahasiswa yang kalau pendiam malah nggak dipanggil malah gitu. Jadi kayak kita merasa oh ada nih kita ada kehadiran kita di sini. Oke, tapi kalau pertanyaan pribadi untuk Kaleb, Kaleb itu kan pernah ikut kelas saya yang praktikum, pernah ikut kelas saya yang online. Kira-kira lebih nyaman yang mana, Kaleb? Kalau dua-duanya sih nyaman aja sih Pak. Tapi kalau lebih nyaman banget nih menurut saya sih lebih ke offline sih. Oh iya, iya. Ya, saya juga setuju, Kaleb. Nanti kita berikan masukan untuk cloud computing itu bisa sampai punya lab sendiri ya, Kaleb ya. Karena ini penting untuk ke depan. Besok Kaleb ada cita-cita untuk kerja di luar negeri, cloud ini penting juga, Kaleb. Karena AI itu tingkatannya berat, kalau cloud itu masih bisa dijangkau sama orang kita. Dan ujian untuk sertifikasi kompetensi maupun profesi cloud engineer itu masih sangat terjangkau, masih di bawah 2 juta itu. Dan itu bisa dibawa sampai Amerika ataupun Eropa gitu ya. Terima kasih masukannya Kaleb. Ada Ya, lagi, Pak. Kaleb? Eh, udah nggak ada sih Pak. Oke, terima kasih Dilan. Ada saran sama masukan? Ya kok tidak ada Pak. Oke, ada kritik? Tidak ada juga Pak. Oke, nggak apa, saya belajar terus ya Lan ya. Ini untuk kasih contoh untuk Dilan juga supaya tidak berhenti belajar. Ya Pak. Oke, Mbak Susana, semuanya sudah ngisi simpulan? Kira-kira penilaian sudah diisi? Oke, Mbak Susana, boleh slide terakhir? Ya, ini saya menyampaikan terima kasih untuk teman-teman dari Bapak, Ibu, Kaprodi, teman-teman mahasiswa dari semester bawah, tengah maupun atas, teman-teman mahasiswa yang dari non-teknik juga sudah mau menyempatkan waktunya untuk memberikan masukan dan evaluasi buat saya ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan maupun kesalahan. Nama saya Ngampu di Cloud Computing Class teristimewa di Pekerti tahun 2025 di Universitas Bengkulu ya. Semoga karir teman-teman semuanya baik dalam anugerah Tuhan. Jangan pernah lupa sebaik-baiknya kita, pimpinan Tuhan itu akan kita ke tempat yang tepat. Saya berdoa semuanya boleh sukses, bahagia, sejahtera ya. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk semua. Selamat siang. Siang, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Pamit. Saya
kelasnya ya. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima